Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa yang merasa kesulitan dengan tutorial kemarin, saya akan coba mengulangi dan semoga teman-teman lebih bisa memahaminya ya. Kita mulai dari awal dulu. Dibuka aplikasi CapCut. Nah, di sini teman-teman di halaman pertama CapCut ini akan menemukan banyak sekali template ya. Bisa langsung dipakai template-template ini, cuman biasanya sih suka nggak pas ya dengan apa yang kita mau, terutama di masalah ukuran, karena kalau pakai template CapCut itu kita nggak bisa lagi untuk mengatur posisi foto itu, jadi banyak yang kepotong dan segala macamnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke tanda gunting ya, yang ada tulisan edit kayak gini. Kemudian kita masuk ke project yang baru, klik project baru. Setelah itu, teman-teman masukkan dulu foto yang akan dimasukkan ke dalam frame. Yang ini ya, klik foto. Kebetulan saya fotonya ada di folder ini, di folder picture ya. Kalau teman-teman ada di folder mana itu tergantung nyimpennya di mana ya, gitu. Bentar. Saya akan menggunakan foto yang ini ya. Klik tambah. Nah, di sini ini namanya bar perintah. Ada berbagai macam bar yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut di tutorial kelas selanjutnya ya, di kelas premium ya. Nah, sekarang kita harus merubah formatnya dulu, format foto ini. Kenapa? Karena nanti si frame itu bentuknya kan persegi panjang, sementara ini kotak. Jadi, seret dulu bar yang bawah ini ke kiri sampai menemukan tulisan format seperti ini ya. Klik format, kemudian pilih perbandingannya di 3:4. Kita menyesuaikan dengan frame yang akan dibuat ya, yang nanti dia akan dimasukkan 3:4. Balik lagi. Kalau sudah, klik pada foto, lalu panjangkan durasi. Jangan terlalu banyak, kita misalkan di 12 detik saja. Pelan-pelan, ini sudah 12 detik. Ya, jadi cara untuk memanjangkan atau memendekkan video itu cukup di klik pada objeknya, kemudian ditarik ya, ditarik ke arah kanan. Ini untuk memperpendek, tarik ke arah kiri. Ingat, memperpanjang ke kanan, memperpendek ke kiri. Nah, oke, ini sudah 12. Kemudian akhiran ini kita hapus saja. Nah, sudah seperti ini. Cara menghapus hapus akhiran saya ulangi ya. Di sini ada akhiran. Klik pada tanda akhiran, kemudian klik ini, tempat sampah. Klik hapus. Seperti ini. Setelah itu, kita balik ke bar perintah. Geser. Sampai menemukan kata overlay. Yang ini ya, overlay. Klik overlay. Tambahkan overlay. Lalu pilih frame yang sudah teman-teman terima. Kalau di saya disimpannya di Canva ya. Karena itu memang bikinnya di Canva. Terus
Nah, ini. Klik tambah. Kemudian panjangkan dulu durasinya, tarik ke kanan, samakan dengan foto. Ya. Kalau sudah, di sebelah ini teman-teman akan lihat kalau teliti di sini ada bolongan hitam ya. Jangan sampai seperti ini. Karena itu si frame-nya ini kita akan sesuaikan dengan kanvasnya. Kanvas itu yang hitamnya ini ya. Yang hitam bolongnya ini. Jangan sampai ada hitam-hitamnya. Bagaimana caranya? Tempatkan jari teman-teman di frame-nya ini ya. Tempatkan jarinya di frame ini. Lihat, ini saya pakai jari telunjuk. Kemudian pelan-pelan dicomot. Lalu paskan. Jadi pakai jari aja. Kalau sudah, balik ke ini ya. Balik ke bar perintah. Pastikan bahwa yang kita klik, baris yang kita klik adalah bagian overlay-nya. Lihat, overlay ya, ini yang diklik bukan foto. Tarik ke arah kiri sampai menemukan memotong. Lalu pilih kunci chroma sebelah kanan ujung. Nah, kalian teman-teman akan melihat ini ya. Lingkaran. Arahkan lingkaran ini ke warna hijau sampai tidak ada bolongan lagi. Tadi kan ada kotak-kotak hitam ya. Jangan sampai ada kotak-kotak hitam, jadi lingkarannya mulus kayak gini. Setelah itu, di sini ada intensitas. Klik intensitasnya, diklik ya. Nanti akan muncul bulatan ini. Tarik bulatan ke kanan sampai muncul angka 8 atau 16 maksimal. Intinya sampai green screen-nya atau layar hijaunya hilang dan fotonya muncul. Baru setelah ini klik centang, yang ini ya. Klik centang. Setelah itu, klik pada foto. Ingat, tadi kan yang diklik adalah ini ya. Tadi yang diklik kan si overlay-nya ya, alias frame-nya. Nah, sekarang yang akan kita klik adalah fotonya. Sudah? Kita sekarang akan membetulkan posisi dari si foto agar sesuai dengan frame-nya. Caranya sama kayak tadi. Tempatkan jari kita pada gambarnya, pada layar, lalu dicomot-comot aja. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah dianggap sudah pas, sudah oke, sudah cocok, klik pada bar perintah, masuk kepada animasi. Klik animasi, lalu pilih cari seret ya, yang geser atas, yang ini ya, geser atas. Klik. Kemudian jarumnya, jarum penunjuknya ini kita tarik ke kanan sampai di 2,5 lah. Atau di 3,2. Nah, kalau sudah, klik pada centang. Sudah. Sekarang kita lihat ya. Kita seret dulu semuanya ke kanan. Lalu kita play. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu part satunya. Bagian pertama. Sekarang kita balik lagi ke ini. Ke bar perintah. Lalu klik tanda panah ujung ini. Nah, sudah. Sekarang kita akan menambahkan overlay lagi. Yaitu lentera. Klik overlay. Tambahkan overlay.
Lalu klik pada, saya ulangi ya cara menambahkan overlay-nya. Tadi kan teman-teman ada di sini ya. Nah, ini kan udah beres nih. Sekarang kita mau menambahkan overlay yang lain, ya. Posisi kita kan sekarang ada di frame ya. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Klik pada tanda panah sebelah kiri ini. Nah, di sini bisa langsung tambahkan overlay ini juga bisa. Ya, klik tambahkan overlay. Di sini silahkan memasukkan lentera yang tadi sudah dikasih ya. Klik lenteranya, klik tambahkan. Nah, di sini kita akan memainkan yang namanya kunci chroma, ya. Keyframe, bukan kunci chroma. Keyframe. Dan keyframe ini akan membutuhkan banyak sekali kesabaran. Sebelum masuk ke keyframe, kita paskan dulu posisi dari si lentera ini. Pelan-pelan, seperti tadi ya, tempatkan jari teman-teman pada lenteranya. Klik dulu lenteranya. Yang tadi ya. Di sini kan ada balon nih, ada balon 4. Klik pada lentera balon. Ke balon lenteranya. Sebelum diapa-apain, pasin dulu posisinya. Misalnya kita pengen si lentera itu nanti posisi akhirnya di sini. Nih kayak gini ya. Misalnya. Lalu tarik dulu si lenteranya ke atas pakai tangan, pakai jari. Nah, sudah pas. Baru durasinya kita samakan dengan yang lainnya, yang tadi yang sudah awal masuk ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan keyframe. Klik pada lenteranya, pastikan klik kita sudah pada di lenteranya ya, ini ya. Klik tanda keyframe ini. Klik tambah. Lalu geserkan barnya. Geserkan barisnya sampai di lentera kedua. Tambahkan lagi keyframe-nya. Klik tambah. Lalu posisi lentera kita turunkan pelan-pelan. Nah. Lalu setelah itu sama. Tarik lagi ke kiri. Di lentera ketiga. Nih ya, di lentera ketiga ini. Klik, kasih lagi keyframe-nya. Lalu lenteranya turunin lagi ke bawah. Kemudian tarik lagi keyframe-nya. Kasih tambah. Lenteranya turunin lagi. Kalau sudah pas, tarik dulu semua ke kanan. Kita cek. Klik play. Oke. Kalau sudah pas, kita akan coba dikopas dulu ya. Biasanya sih kalau dikopas hasilnya tidak akan sebagus manual. Ya, oke. Kemudian kita kasih manual aja deh. Lentera pertama sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke lentera kedua. Tambahkan kembali keyframe-nya. Tambahkan lagi overlay. Kemudian masukkan lagi lenteranya. Ini kita akan masuk ke lentera yang kedua. Sama seperti tadi. Salah. Malah ini. Bentar ya. Yang ini. Nah. Sama seperti tadi, posisinya dulu dipaskan ya. Posisi si lenteranya pasin dulu, mau berhenti di mana.
Sama kayak tadi dicubit-cubit aja pakai pakai jari kita ya. Nah, misalnya si lentera kedua kita pengennya berhentinya di sini aja. Kalau dirasa sudah pas, nggak pengen dirubah-rubah lagi, durasinya panjangin dulu. Nah, kayak gitu ya. Sudah pas atau belum? Kalau belum digeser dulu aja. Kalau saya berarti ini saya pengennya diperkecil aja. Lentera yang kedua ini saya mau perkecil lagi. Jadi saya akan klik pada lentera yang kedua. Saya akan perkecil. Kemudian, nah letaknya saya mau di sini aja. Oke. Ini emang agak susah ya menggerakkan apa? Nah, oke. Terus si lentera kedua ini saya pengennya keluar beberapa saat setelah lentera pertama masuk. Jadi nggak barengan. Karena itu, si lentera kedua ini saya tarik ke kanan, durasinya sedikit. Nah, jadi di sini di tengah-tengah. Ya. Terus balik lagi ya, saya balikin lagi. Karena asal posisinya kayak gini ya. Terus lenteranya kita sembunyiin dulu di sini. Lalu durasinya kita mundurin dulu. Nih si papan durasinya kita mundurin. Jadi nanti lentera kedua ini muncul setelah lentera pertama. Seperti biasa kasih keyframe. Lalu tarik barnya, tarik papannya sampai lentera kedua. Sampai titik kedua, titik lentera kedua ya. Tambah keyframe-nya. Tarik lenteranya. Geser barnya sampai titik ketiga. Tarik lenteranya. Nah, sampai sini aja. Kalau sudah oke, dicek. Nah, kayak gitu. Sekarang kita mau masukin yang ketiga ya. Sama caranya. Klik tanda panah kiri dulu. Tambahkan overlay. Masukin lagi lenteranya. Klik. Tambah. Lalu atur-atur dulu posisinya. Oke. Kalau dirasa sudah pas, kita panjangkan durasi si lentera ketiga ini. Samakan dengan elemen-elemen yang sebelumnya. Lalu lentera ketiganya sembunyiin dulu ke atas posisinya. Dan saya pengen si lentera ketiga ini muncul beberapa saat setelah lentera kedua. Sama seperti tadi, mundurin posisi barnya ke sini. Di pertengahan titik antara titik lentera ini ya. Nih, di sini simpannya. Kalau sudah sama seperti tadi, tambahkan keyframe. Seret sampai titik bit pertama. Sampai titik lentera pertama. Turunin lenteranya. Geser lagi. Kasih tambah. Turunin lagi lenteranya. Tambahin lagi keyframe-nya. Turunin lagi lenteranya.
Oke, sudah. Terakhir, lentera keempat, tambahkan lagi overlay. Masukkan lagi lenteranya. Sama caranya ya. Ups. Nah, kalau misalnya kan kita salah masukin atau kepencet kayak gini balik lagi ke beranda, teman-teman tinggal pilih overlay. Nih, otomatis semua overlay-nya nanti muncul. Nah, kayak gini. Dan yang akan kita kita edit lagi itu yang lentera keempat tadi ya. Panjangkan lagi durasinya. Ups, panjangan. Lalu posisinya diatur. Ini tadi saya belum belum ini posisinya lentera yang keempat. Nah, posisinya diatur lagi ya. Nah, oke, sudah. Terus sama durasinya, garis durasi ini kita tarik ke kanan karena kita pengen lentera keempat masuk setelah lentera ketiga. Nih posisinya di sini ya. Lalu panjangkan durasinya, samakan dengan durasi yang sudah di atasnya. Sama seperti tadi, klik pada garis bar lentera keempat, lalu kasih keyframe pertama, ini ya, keyframe di sini. Lalu seret ke titik pertama. Maaf ya. Si ininya lenteranya belum saya simpan di ujung. Nah, oke. Kasih keyframe. Tarik sampai di titik pertama, kasih keyframe. Geser lenteranya ke bawah. Geser lagi keyframe-nya, tambahin. Lalu lenteranya bawa ke bawah. Sama, geser lagi. Tambahin kuncinya. Bawa lenteranya ke bawah lagi dikit. Kalau ini lentera sudah beres semua ya. Sekarang kita akan menambahkan teks. Untuk menambahkan teks, balik lagi ini di panah yang ini ya, ke kiri, terus sampai muncul di halaman pertama, di bar utamanya ya. Klik teks, lalu klik tambahkan teks. Misalnya kita akan mengetik selamat menunaikan. Selamat menunaikan. Lalu klik pada font untuk merubah merubah jenis musiknya. Merubah jenis teksnya. Nah, misalkan yang ini. Lalu klik pada gaya kalau mau ngerubah stylenya. Nah, misalnya saya mau kayak gini. Lalu klik pada ukuran untuk memperkecil ukuran. Kemudian paskan posisinya. Mau seperti itu juga nggak apa-apa. Kalau dirasa sudah pas semuanya, klik animasi. Di sini bebas mau pilih animasi apa aja, silahkan. Ya. Nih, kalau saya memilih yang chromatic
Trilling, yang ini ya, yang saya pilih chromatic trilling. Tapi teman-teman mau milih yang mana aja silahkan. Dilihat di sini ada jarum ya, tanda panah ya. Kalau makin ke kanan, munculnya akan semakin lambat. Perhatikan. Kalau kita geser ke kiri, semakin cepat. Nah, kayak gitu. Jadi disesuaikan aja mau segimana kecepatannya. Di sini saya akan pakai di kecepatan 1,5 detik. Oke. Klik centang. Kemudian klik di sini di bar teksnya. Kita klik teks permanen yang artinya teks ini akan muncul selama video dimainkan. Lalu saya akan menambahkan tulisan yang lain sama seperti tadi. Balik dulu ke ini, ke barnya, ke tanda panah kiri. Kemudian tambahkan teks lagi. Di sini teksnya saya akan tulis Saum Ramadan 1444 Hijriah. Sama seperti tadi, kalau misalnya mau hanya merubah warna, balik lagi ke gaya. Di sini coretan untuk merubah pinggir tulisan. Kita lihat ya. Nah, lihat kan pinggirannya jadi warna peach. Kayak gitu. Disesuaikan saja sama keinginannya teman-teman ya. Maunya warna apa. Ketebalannya juga bisa kita ubah kayak gini. Tinggal digeser aja si skalanya ya. Lalu di situ ada teks. Nah, ini ngerubah warna teksnya. Misalnya warna teksnya pengen warna apa aja tuh kan berubah, tadi kan kuning, sekarang jadi merah. Silahkan disesuaikan aja. Nah, kalau saya pengennya warnanya kayak gini, klik centang. Oke. Terus mau menambahkan animasi, kita pilih di bar perintahnya ya. Nih, klik animasi. Terserah animasinya mau animasi apa aja. Monggo ya. Di sini saya akan memilih yang mengekspos saja biar mudah. Dan durasinya di sini saya mau kasih 1,4. 1,2 nih. Oke. Kalau sudah klik pada centang, kemudian kalau misalnya belum fix, klik pada teksnya lagi, mau ngubah lagi misalnya. Ini saya mau kasih jarak sedikit. Kayak gini. Bentar ya. Nah, spasi. Kalau teman-teman lihat di sini kan si teksnya nampak terlalu rakep ya. Nah, di sini kita pilih gaya, lalu pilih yang bagian spasi ya. Di sini nah, spasi antar huruf boleh, spasi antar garis. Nah, klik spasi antar garis, jadi dikasih jeda antar barisnya nggak terlalu rakap. Kalau semuanya sudah pas, klik centang. Saya ulangi ya. Kalau misalnya teman-teman mau merubah jarak antar baris nih dari suatu teks, klik pada teksnya,
kemudian klik gaya, lalu klik spasi, kemudian klik garis. Nanti tinggal digeser kanan kiri aja. Kalau kanan makin jeda, kalau kiri makin rakep ya. Disesuaikan saja sama kebutuhan. Lalu klik teks permanen dulu. Ya, jadi teksnya akan ada selama selama videonya dimainkan. Lalu saya pengen si saum Ramadan ini datang setelah selamat menunaikan. Jadi klik pada saum Ramadan, durasinya pundurin ke kanan, geser ke kanan. Nah, kita lihat. Selamat menunaikan dulu keluar, baru yang saum Ramadan. Oke, beres yang teks bawah ya. Sekarang kita akan mengerjakan yang teks atas. Sama kayak tadi, tambahkan teks lagi. Di sini saya akan tulis nama toko. SR 12 Skin Care Store. Lalu di sini pilih centang kalau sudah. Lalu pilih lagi di bagian barnya, animasinya. Bentar ya, saya mau milih yang gangguan aja deh. Ini yang teks salah deh ya. Kemudian di durasi 1,1. Nah, lalu saya mau perkecil sedikit teksnya, dicubit-cubit aja. Nah, klik centang, kemudian seperti biasa teks permanen, jadi dia akan ada sama video berlangsung. Lalu saya pengennya si teks atas ini keluar setelah saum Ramadan. Nah, kayak gini. Kita lihat. Nah, udah. Sekarang kita tinggal kasih audio. Caranya kita harus balik lagi ke beranda. Klik tanda panah. Lalu klik audio. Cara paling gampang klik ekstrak. Diekstrak ya. Lalu pilih video yang tadi sudah dikasih. Sebagai contoh yang ini ya. Tapi teman-teman kalau punya audio sendiri silahkan aja sih. Jadi dia cuma masukin musiknya aja, musik dari video yang sudah ada tadi. Lalu supaya si videonya itu tidak si soundnya itu tidak berakhir enggak berakhirnya tuh enggak tabrakan gitu ya. Ini dikasih efek pudar keluar di 1, يا من في قلبك رحمة للناس يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Nah, ini ternyata teksnya ini ya, kepanjangan durasinya. Cara untuk membetulkannya sama seperti tadi, balikin dulu
sampai ketemu ini ya, ketemu bar utama, ketemu halaman utama. Klik pada teks, nanti otomatis teksnya muncul semua. Lalu ini kan ada yang berlebihan. Nah, kayak gini. Udah. Kalau semuanya sudah oke, tinggal ekspor aja, klik tanda panah ke atas. Diekspor, ini otomatis sudah masuk ke galeri kita. Baru klik selesai. Ya, semoga tutorial yang ini lebih teman-teman pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.